Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Di bawah tatapan luar biasa dari 8 leluhur besar, pada saat ini, Tan Yun yang membeku dalam es, tubuhnya berubah menjadi emas besar busur dengan mudah menghindari serangan cakar Raja Singa Dingin Pelangi Darah. Hancurkan untukku, ucap dari Tan Yun. Saat Tan Yun mengaum di dalam gletser, kaki kanannya yang dipenuhi kekuatan spiritual menginjak lutut depan Raja Singa Dingin Pelangi Darah. Kaca. Segera, darah memercik dari kuku depan kanan Raja Singa yang setebal 15 kaki, dan tulangnya patah, dan tulang patah berdarah itu menembus daging dan darah. Dalam kesakitan Raja Singa Dingin Pelangi Darah, Tan Yun mengambil keuntungan dari saat dia mematahkan lututnya, tubuhnya sejajar seperti sambaran petir emas, bergegas keluar dari gletser, dan mengenai kepala Raka Kelabang Haus Darah yang berada di ranah dewasa tingkat ke-6. Manusia sialan, kenapa kamu tidak takut dengan racun raja ini? Ucap dari Raja Kelabang yang haus darah berteriak ngeri, dan ingin berbalik dan melarikan diri. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Ucap dari Tan Yun mencibir. Tan Yun melakukan langkah ilahi Hongmeng, dan langsung muncul di sisi kiri kepala Raja Kelabang yang haus darah. Kaki raksasa itu dengan keras menendang Raja Kelabang haus darah yang besar yang jelek itu. Bang! Dengan suara keras yang tumpul, darah mengalir keluar dari mulut Raja Kelabang yang haus darah, dan tubuhnya yang tingginya lebih dari 1000 meter, jatuh dengan lemah dari langit. Raja Kelabang terluka parah dalam keadaan koma. Tan Yun baru saja membuatnya koma, dia hayang menendang kepalanya. Jelas Tan Yun tidak benar-benar menginginkan nyawanya. Bunuh. Raungan kasar datang dari belakang Tan Yun, dan ketika dia melihat ke belakang, itu adalah Raja Singa Sue Hong Han dengan kaki depan kanan yang patah, ingin menyerangnya lagi. Di antara puluhan ribu monster di benua hukuman surga, Tan Yun mengagumi klan Serigala Api Emas dan klan Singa Dingin Pelangi Darah. Karena mereka bukan hanya raja monster tipe S, tetapi mereka juga sama mulia dan darahnya sama dengan monster api emas, dan mereka terlahir sebagai pejuang. Di persimpangan hidup dan mati, mereka tidak takut pada yang kuat, tepatnya, mereka tidak takut hidup dan mati. Pada hari kerja, mereka sedikit terlalu keras kepala, dan sifat mereka persis kebalikan dari beruang naga. Pada saat yang sama ketika Tan Yun diserang Raja Singa, Raja Elang Ungu penghancur jiwa tingkat ke-6 menyerang Tan Yun dari sisi kanan Tan Yun. Adapun Raja Naga Biru pada periode kesusahan tingkat ke-6, ia menari 1000 kaki dan melayang di atas Tan Yun, jelas dengan gagasan menunggu kesempatan. Raja Elang Ungu membuat suara keras, segera, gelombang besar jiwa tak terlihat melahap Tan Yun. Dengan kekuatan melampaui bencana tingkat ke-6, gelombang raksasa penekan jiwa yang dilepaskan, dalam keadaan normal, dapat dengan mudah mengendalikan manusia yang memiliki jiwa sempurna. Bahkan jika seseorang di tingkat pertama dari alam fena ilahi akan dikendalikan dalam semua kemungkinan. Dari sudut pandangnya, manusia tingkat 6 dari alam fena jiwa ini, yang tidak takut pada api dan es, pasti akan berhasil ditangkap oleh dirinya sendiri dan kehilangan kemampuannya untuk bertindak. Tapi apa yang tidak pernah dibayangkan adalah bahwa Tan Yun masih hidup dan sehat dalam gelombang ombak yang menghancurkan jiwa. Raja Singa meraung dengan mata pecah-pecah, "Manusia, jika kamu tidak menyerang raja ini secara diam-diam, bagaimana raja ini bisa terluka olehmu?" ucap dari Raja Singa. "Untuk menghadapimu, aku masih menggunakan serangan diam-diam," Tan Yun mencibir dan berkata, "Ketika aku mengalahkanmu secara langsung, aku akan melihat apa lagi yang harus kamu katakan," ucap dari Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun dengan aura kekerasan, menuju ke arah Raja Singa Dingin Pelangi Darah, melemparkan tinju emas raksasa, menyerang dengan keras.
Setelah meninggalkan kekosongan, dia meledak ke arah wajah Raja Singa Dingin Pelangi Darah. Tan Yun tahu bahwa hanya dengan mengalahkan Raja Singa Dingin Pelangi Darah secara langsung, membiarkan dia akan membiarkannya menyerah di belakangnya. Bagus untuk datang, ucap dari Raja Singa Dingin Pelangi Darah memiliki niat membunuh yang menakjubkan, dan kekuatan iblis melonjak keluar dari tubuhnya, menutupi langit dan matahari, mengangkat kuku depan kirinya, dia melakukan yang terbaik untuk menghancurkan tangan kanan Tan Yun. Bang! Retak! Dalam suara keras yang tumpul, ada juga suara retak tulang yang renyah, tapi itu adalah kuku kiri Raja Singa Dingin. Ketika bertabrakan dengan tangan kanan Tan Yun, daging dan darah terbang, dan itu sangat besar. Tulang kukunya penuh dengan retakan yang mengejutkan. Bagaimana kamu bisa begitu kuat sebagai manusia, ucap dari Raja Singa Dingin berteriak, dan segera, tubuh seperti gunung itu terpesona oleh pukulan Tan Yun. Wosh! Di sisi lain, Tan Yun mengeluarkan seteguk darah, dan tubuhnya jatuh ke dalam kehampaan seperti bola meriam, sementara suara dingin yang tak terbantahkan datang ke telinga Raja Singa Suehonghan. Aku sudah 2 kali biarkan kedua kuku depanmu meledak, karena aku tidak ingin menyebabkan kerusakan permanen padamu. Aku baru saja menggunakan 80% dari kekuatanku, jika aku ingin membunuhmu, kamu pasti sudah mati. Aku memberitahumu, jika kamu berani bergegas lagi, aku akan menghancurkanmu, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Raja Singa Darah Pelangi Frost yang terluka parah melepaskan tembakan untuk menghentikan tubuhnya yang besar, tetapi tidak bergegas ke arah Tan Yun lagi. Itu menatap sepasang mata raksasa Tan Yun, mengungkapkan keterkejutan dan keraguan yang mendalam. Kuek, manusia rendaha, kali ini raja ini akan melihatmu mati, ucap dari Raja Elang. Pada saat ini, Raja Elang Ungu pembunuh jiwa yang melemparkan gelombang raksasa pembunuh jiwa berakhir, menukik ke arah Tan Yun yang telah jatuh ke kekosongan, dan menjulurkan ujung cakar elang yang tajam ke arah Tan Yun. Tan Yun menutup telinga, dan dia dengan acuh tak acuh mengirim transmisi suara ke Raja Singa Dingin Pelangi Darah, meskipun tulang kaki Raja Elang Ungu penghancur jiwa beberapa kali lebih tipis dari kuku singamu, tulang mereka sekeras kakimu. Tidak masalah jika Anda tidak percaya, maka saya bisa memastikannya, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Raja Singa Pelangi Darah bingung dan tidak mengerti bagaimana Tan Yun bisa memastikannya. Tan Yun membuat Raja Singa Darah merasa sangat terkejut. Dalam pandangannya yang luar biasa, Tan Yun yang telah jatuh ke dalam kehampaan, tiba-tiba berguling di langit dengan kecepatan ekstrim, menghindari serangan diam-diam dari Raja Elang Ungu. Segera setelah itu, Tan Yun tiba-tiba membuka kedua lengan raksasanya, memeluk kaki kanan Raja Elang Ungu penghancur jiwa, dan kemudian berguling lagi. Ah, kaki raja ini! Retak! Dalam teriakan serak Raja Elang Ungu, kerangka kaki kanannya patah oleh Tan Yun, dan darah menyembur keluar, membuat dia pingsan. Ketika Tan Yun melepaskan tangannya dari Raja Elang Ungu, hanya lapisan daging dan darah yang tergantung di kaki kanan Raja Elang Ungu. Potong saja lapisan daging dan darahnya, dan begitu kakinya dipotong, tubuhnya akan jatuh. Om! Kekosongan bergetar, tubuh Tan Yun tiba-tiba terbalik, dan kaki kanan emasnya menghantam dada Raja Elang Ungu penghancur jiwa. Kaca! Segera, dadanya runtuh, dan darah menyembur dari paruh raksasa Raja Elang Ungu penghancur jiwa, seperti layang-layang dengan tali putus, jatuh dari kehampaan ke arena gladiator di bawah. Om! Tiba-tiba, udara di belakang Tan Yun terdengar ledakan, tapi itu adalah Raja Naga Biru yang menunggu kesempatan. Tepat ketika Tan Yun menendang Raja Elang Ungu penangkap jiwa, ekor naga birunya yang besar dan keras, menyapu ke arah Tan Yun. Kemanapun ekor raksasa itu lewat, udara meledak dan kekosongan runtuh. Untuk Tan Yun, itu datang terlalu tiba-tiba. Langkah ilahi Hongmeng. Tan Yun yang tidak bisa menghindar tepat waktu, jatuh seperti meteor, dan kepalanya lolos dari pukulan ekor naga.
Matilah untuk raja ini, ucap dari Raja Naga Biru. Pada saat ini, mata Raja Naga Biru sangat tajam, dan ketika ekor naga ditarik, cakar naga yang ditutupi dengan sisik naga biru menghancurkan kekosongan dan menekannya ke arah Tan Yun. Bang! Dengan suara keras, daging dan darah seperti partikel kristal emas di punggung besar Tan Yun meledak, dan darah dan potongan daging cincang emas mekar dari langit malam. Darah terus mengalir dari mulut Tan Yun, dan dia jatuh tertelungkup di tanah suci yang keras. Pada saat ini, 80% dari daging dan darah di punggung Tan Yun menghilang, memperlihatkan tulang punggungnya yang terdiri dari partikel kristal emas. Tan Yun berbaring di tanah, untaian darah merah cerah perlahan mengalir keluar dari 7 lubang. Pada saat ini, Tan Yun yang mengerikan merasakan guncangan hebat di organ internalnya, kepalanya keruh, dan ada rasa sakit yang parah di seluruh tubuhnya. Tan Yun, cepatlah berdiri, ucap dari Sen Subing berteriak, air mata menggenang di mata indah Sen Subing, dan suara tangisan yang indah terdengar dari benak Tan Yun. Berdiri Tan Yun, berdiri. Tan Yun, kamu berjanji padaku bahwa kamu akan hidup, kamu tidak dapat berbicara tanpa menghitung, bangun, wow. Kemudian, di benak Tan Yun, suara tangisan Tang Xinying, Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, dan Tuoba Yingying terdengar berturut-turut. Pada saat ini, di langit, Huang Fuyu menatap Tan Yun, meneteskan air mata diam-diam, dia menoleh ke belakang, menatap Tantai Xuanzong yang juga cemas, dan menangis, kemudian berkata, ayah, putrimu memohon padamu, kamu dan kakek, tolong bantu Tan Yun. Jika ini terus berlanjut, Tan Yun akan mati, ucap dari Huang Fuyu. Tantai Xuanzong berkata dengan suara serius, Xianer, ayah dan kakekmu punya rencana lain, jangan khawatir, ucap dari Tantai Xuanzong. Kali ini, Feng Yun, leluhur formasi, menatap Tan Yun, dan ada ekspresi ketidakberdayaan di matanya yang keruh. Dan cicitnya Feng Qingcheng menatap Tan Yun yang mengerikan, dia mengerutkan bibirnya, memikirkan Tan Yun, tentang kualifikasinya di 4 seni, kekuatan tantangan lompatan, dan perjalanan berdarah dan bergelombang Tan Yun dari gerbang luar hingga hari ini, dia tiba-tiba tidak ingin Tan Yun mati. Ada apa denganku? Feng Qingcheng tampak bingung, dan hatinya bingung, bagaimana aku bisa khawatir tentang bajingan bau ini, dia menggertakku malam itu, dan aku akan melihat dia, bukankah aku harus bahagia? Tapi, kenapa aku tidak bisa bahagia, ucap dari Feng Qingcheng di dalam hatinya. Ketika Feng Qingcheng merasa bingung, Raja Naga Biru melayang di langit, melihat ke belakang dan melihat ke bawah ke lebih dari 60.000 monster dari 5 klan, dengan bangga berkata, manusia ini telah melukai rajamu dengan serius. Kalian tidak membutuhkan raja ini untuk mengajari Anda bagaimana melakukannya, kan? Klan Naga, dan 5 lainnya klan, bunuh dia untuk raja ini, ucap dari Raja Naga. Mendengar ini, ada lebih dari 70.000 monster dari 6 klan, seperti awan hitam di langit malam, bergerak ke arah Tan Yun. Melihat adegan ini, para murid dari divisi berjasa dan faksi penegak hukum berteriak dengan suara menyayat hati, Tuan Muda Sekte, bangun. Tuan Sekte Muda kemudian, murid-murid lain dari divisi lain berbicara serempak, dan semburan suara pecah, bangun. Pada saat ini, Tantai Yu mengambil napas dalam-dalam, bersiap untuk mengirimkan suara ke Tantai Xuanzong, dan ketika Tantai Xuanzong akan menyelamatkan Tan Yun, ketika dia akan mulai menyerang 8 leluhur besar dari 8 divisi. Raungan liar binatang menenggelamkan suara jutaan orang. Di depan mata semua orang, Tan Yun yang awalnya berbaring di tanah, membanting tanah dengan kedua telapak tangannya, dan tubuhnya yang berlumuran darah setinggi 30 meter naik ke langit, dan bergegas ke pasukan monster dengan rambut acak-acakan. Bang! Setelah Tan Yun meledakkan singa pelangi darah urutan kelima di masa kesusahan, tidak ada emosi dalam suaranya, siapapun yang menyerah akan hidup,
dan siapapun yang melawan akan mati, ucap dari Tan Yun. Namun, pasukan lebih dari 70.000 monster, tidak ada yang menyerah. Jika kalian tidak menyerah, maka kalian semua akan mati, ucap dari Tan Yun. Suara Tan Yun baru saja jatuh, seolah-olah Tan Yun sangat bersemangat. Tan Yun menyerang dengan tinju emas Ni. Membunuh burung merah Suzaku, kelabang haus darah, buaya harimau Panlong, singa dingin pelangi darah, dan elang ungu penghancur jiwa. Tabrakan. Bang-bang. Sekumpulan darah, seperti hujan deras, mewarnai langit malam menjadi merah dan memercik di arena gladiator, segunung mayat, menyemburkan darah, terus menerjang jatuh di lapangan suci. Pembantaian masih berlangsung. Tan Yun dikelilingi oleh pasukan monster, tidak peduli binatang apa yang menyerang, dia tidak bisa mengelak. Metode serangannya yang kejam seperti tank membuat para penonton gemetar ketakutan. Hanya dalam beberapa saat, ribuan pasukan monster mati, mayat berdarah menumpuk seperti gunung di arena gladiator, darah perlahan mengalir di arena suci, dan bau darah yang menyengat menjijikkan. Namun, masih belum ada monster yang menyerah. Tak satu pun dari kalian adalah lawan dari manusia tercela ini, kalian semua mundur dan raja ini akan membunuhnya, ucap dari Raja Naga. Pada saat ini, Raja Naga Biru, melayang di udara, memerintahkan dengan tajam. Dipikirkan bahwa Tan Yun terluka parah olehnya, tetapi tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun akan melawan dengan sangat gila. Tentu saja, dalam pandangannya, Tan Yun adalah serangan balik yang putus asa, tetapi dalam hati Tan Yun, pembunuhan baru saja dimulai. Monster dari keenam klan dan urutan kelima mundur di hadapan Tan Yun, dan Tan Yun yang berlumuran darah musuh, menunjukkan cahaya haus darah di pupil raksasanya. Dia marah. Sejak dia terluka oleh serangan diam-diam oleh Raja Naga Biru, Tan Yun benar-benar marah. Seperti yang dia katakan, jika Anda tidak menyerah, Anda semua akan mati. Sekelompok bajingan bodoh, aku ingin menaklukkanmu, memberimu kesempatan untuk menggunakan kekuatanmu, dan juga memberimu kesempatan untuk membentuk kembali tubuhmu. Dan kamu tidak tahu apa yang baik atau buruk, maka jangan salahkan aku karena kejam, ucap dari Tan Yun. Begitu Tan Yun selesai berbicara, dia naik ke udara, dan tubuhnya menghancurkan kepala kelabang haus darah urutan kelima. Wosh wosh. Tan Yun seperti dewa kematian yang berkelap-kelip di bawah langit berbintang dengan kecepatan tinggi, menuai kehidupan baru dengan gila-gilaan dan kejam. Kemanapun dia lewat, kepala monster hancur, dan mayat tanpa kepala, disertai dengan darah, mewarnai malam menjadi merah, dan jatuh ke bidang suci. Lari, lari. Sekarang, kita sama sekali bukan lawan manusia. Aku akan lari, aku belum mau mati, aku ingin menyerah. Untuk sesaat, di langit, pasukan monster yang awalnya perkasa, pada saat ini, menangis, panik, dan memohon belas kasihan satu demi satu. Beberapa memilih untuk membubarkan diri untuk melarikan diri, beberapa memilih untuk terbang ke kehampaan dan merangkak di bidang suci yang berlumuran darah. Pada saat ini, bahkan singa dingin pelangi darah yang dikenal keras kepala dan tidak takut akan hidup dan mati, beberapa memilih untuk menyerah. Bukan karena mereka pengecut, tetapi setelah mereka menyaksikan proses pembunuhan Tan Yun, mereka menemukan bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan Tan Yun. Resistensi adalah sia-sia. Manusia rendahan akan menderita. Raungan marah datang dari belakang Tan Yungang ketika dia dengan brutal merobek sayap kanan elang ungu yang menangkap jiwa dengan tangannya. Tapi itu adalah Raja Naga Biru, tubuh 1000 kaki tiba-tiba berputar, dan tiba-tiba, langit runtuh satu demi satu, dan ekor raksasa itu berayun ke arah Tan Yun lagi. Binatang, kamu baru saja menyakitiku sekali. Apakah kamu masih ingin menyakitiku untuk kedua kalinya, ucap dari Tan Yun. Tan Yun menyeringai, melompat ke langit, nyaris tidak menghindari serangan ekor naga, tangan kirinya berubah menjadi cakar dan 5 jari besar,
dan kelima jari dimasukkan ke dalam ekor naga dengan untaian darah. Raja Naga menjerit kesakitan, dan mengayunkan ekor naga dengan liar, mencoba untuk menyingkirkan Tan Yun, tetapi lima jari Tan Yun di tangan kirinya mengaitkan erat di dalam ekor naga. Manusia tercela, pergilah ke neraka, ucap dari Raja Naga, membawa Tan Yun terbang melintasi ribuan mil kehampaan, dan menarikkan ekor naganya ke dinding keras arena gladiator, mencoba melempar Tan Yun sampai mati ke dinding. Bang! Pada saat ekor raksasa menabrak dinding, Tan Yun tiba-tiba melepaskan ekor Raja Naga Biru dengan tangan kirinya, melakukan langkah ilahi Hongmeng, menyapu langit, dan berbaring di belakang leher Raja Naga. Tan Yun meraih sisik naga biru besar dengan tangan kirinya dan merobeknya hingga darah berceceran. Ah! Saat Raja Naga Biru berteriak, Tan Yun dengan ganas mengeluarkan sisik naga yang menutupi bagian belakang leher Raja Naga Biru dengan kedua tangan. Setiap kali sisik naga ditarik, akan ada aliran darah naga yang menyembur keluar dari lukanya. Tuanku, tolong, ucap dari Raja Naga Biru berguling-guling di udara, berusaha menyingkirkan Tan Yun, sambil memohon bantuan kepada gadis berbaju biru 20.000 mil jauhnya. Gadis rok biru sedikit mengernyit, pupil birunya memancarkan cahaya ganas yang bukan milik manusia, dan tidak ada keraguan berkata, "Manusia, lepaskan untuk dewa ini," ucap dari gadis itu. Gadis rok biru berubah menjadi sinar biru, menembus langit malam melesat ke arah Tan Yun. Tan Yun menutup telinga, ketika dia merobek sisik naga yang paling keras di bagian belakang leher Raja Naga Biru, tinjunya yang besar, dengan daging yang terciprat, menghantam punggungnya, seluruh lengan menembus dalam-dalam, dan tinju akhirnya mengenai tulang belakang leher yang menghubungkan kepala Jiaolong. Bang! Dengan satu pukulan, Raja Naga Biru mengeluarkan ratapan yang menakutkan. "Ah, jangan bunuh aku," ucap dari Raja Naga. Tan Yun yang telah membunuh, dengan mata merah, meraung marah, "Aku tidak harus membunuh monster lain, tetapi kamu harus mati," ucap dari Tan Yun. Tan Yun menarik bagian belakang leher Raja Naga Biru dengan tangannya, dan meninju lagi dan lagi. Bang bang bang! Tan Yun menarik lengan kanannya setelah membombardir puluhan pukulan, dan kekuatan spiritual di tubuhnya mengalir ke kaki kanannya dengan cepat. Tan Yun tahu bahwa tulang di belakang leher naga adalah bagian tubuh yang paling keras, dan itu juga bagian yang paling kritis. Tidak mudah mematahkan tulang belakang leher dengan satu pukulan, tetapi setelah selusin pukulan, dia percaya, dan tulang belakang leher Raja Naga Biru pasti penuh dengan retakan. Dengan cara ini, satu tendangan sudah cukup untuk menghancurkannya. "Tuanku, tolong bantu aku." "Ah! Tidak, Bang! Kaca!" Raja Naga Biru tiba-tiba berteriak, tapi itu adalah kaki kanan Tan Yun yang besar, menghentakkan kaki ke tulang leher kepala Raja Naga Besar, dengan darah yang memancar, jatuh ke dalam kehampaan. Tan Yun tiba-tiba menginjakkan kakinya, dan mayat Raja Naga tanpa kepala menabrak arena gladiator. Pada saat ini, ribuan naga biru yang melarikan diri ke kejauhan, melihat mayat Raja Naga Biru yang jatuh di arena gladiator, dan membuat gelombang panik dan menangis. Yang mulia, Wuho! Yang mulia sudah mati. Manusia ini terlalu kuat, raja kita adalah yang paling kuat di antara 6 raja. Yang mulia! Suara panik dari klan naga bergema di telinga, dan ada lebih dari 7 juta murid yang menonton pertempuran di langit, menatap Tan Yun dengan terengah-engah dan berdiri di langit, suara kekaguman bergema di dunia. "Tuan Sekte Muda kita benar-benar menakjubkan." "Iya, Tuan Muda Sekte, dia tidak hanya menaklukkan Raja Serigala Setan Api Emas, Raja Beruang Naga Tianluo, tetapi juga melukainya dengan parah. Selain itu, raja dari 5 klan akhirnya kalah, dan sekarang membunuh Raja Naga Biru dari tingkat ke-6 masa kesusahan. Ini adalah poin kuncinya, dan Tuan Muda Sekte kami melakukannya dengan tangan kosong," ucap dari para murid. Pada saat ini, Tantai Yu, Tantai Xuanzong,
dan 22 leluhur penegak hukum tidak senang sama sekali. Karena mereka melihat bahwa gadis rok biru pada tahap pertama dari peringkat ke-7 akan menyerang Tan Yun dalam 1000 mil. Mu Mengyi, Zhong Wu Xiao, dan semua wanita yang peduli dengan Tan Yun tampak cemas. Raja beruang naga yang bersembunyi di gua besar dengan Raja Serigala Api Emas, melihat ke arena gladiator, di mana 6 monster klan Gunung Mayat menumpuk. Kekagumannya pada Tan Yun tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tidak pernah berpikir bahwa tuannya akan sangat menakutkan ketika dia menjadi gila. Raja Serigala Setan Api Emas, yang menonton berdampingan dengannya, memiliki ekspresi serius. Raja Beruang Naga, saya khawatir tuan bukan lawan wanita itu, mari kita coba yang terbaik untuk melindungi tuannya nanti, ucap dari Raja Serigala. Oke, ucap dari Raja Beruang. Tan Yun menoleh dan menatap gua, tanpa ragu, dia berkata, jujurlah padaku nanti dan jangan keluar, jika kamu tidak bisa membantuku, kamu hanya akan mati sia-sia, ucap dari Tan Yun. Kami mengikuti perintah, ucap dari kedua klan binatang. Yuner, jangan takut, Pak Tua ini akan menyelamatkanmu sekarang. Dan juga, Xuan Zong akan memimpin seseorang untuk menyerang 8 leluhur secara diam-diam, ucap dari Tante Yu terdengar di benak Tan Yun. Mendengar ini, hati Tan Yun membeku, dan dia buru-buru berkata, Tuan Sekte Tua, itu benar-benar tidak mungkin. Dengan cara ini, bahkan jika Anda membunuh 8 orang, lebih dari 150 leluhur dalam 8 divisi akan menjadi pasukan di belakang mereka, dan menyerang sekte kita sekarang, sekte kita tidak akan mampu menahannya, ucap dari Tan Yun. Tante Yu berkata dengan suara cemberut, aku tidak bisa mengendalikan sebanyak itu, singkatnya, orang tua ini dan Xuan Zong tidak ingin melihatmu mati, ucap dari Tante Yu. Hati Tan Yun dipenuhi dengan kehangatan, suaranya tegas seperti besi, dan dia mentransmisikan ke Tante Yu dan Tante Xuan Zong pada saat yang sama, Tuan Sekte Tua, Tuan Sekte, kamu tidak boleh bertindak gegabah. Kamu tidak perlu khawatir tentang murid ini masih memiliki kartu untuk berurusan dengan gadis rok biru. Dia baru saja dipromosikan ke tahap kelahiran tingkat ke-7, dan murid ini mungkin bisa melawannya dengan semua kekuatan, ucap dari Tan Yun. Setelah mendengarkan ini, ayah dan anak itu saling memandang dan mengangguk. Untuk saat ini, mereka mendengarkan nasihat Tan Yun. Namun, mereka berdua memutuskan bahwa jika hidup dan mati Tan Yun berada pada titik kritis, mereka harus mengambil tindakan. Tan Yun yang berdiri di udara, mendengar suara hormat dari kera pembantai langit di benaknya lagi, Tuan, biarkan aku menghancurkannya nanti, ucap dari kera iblis. Tidak kera tua, Anda adalah pendukung terbesar saya, dan juga kartu truf bagi saya untuk menghapus rintangan setelah saya menjadi raja. Jadi, tidak peduli apa, Anda tidak dapat terkena visi leluhur besar sebelumnya, ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, sinar biru menembus kehampaan, berubah menjadi gadis rok biru dan muncul di depan Tan Yun, dan perlahan mendorong telapak tangan ke arah Tan Yun. Tangan batu giok yang lembut dan tanpa tulang tampaknya lambat, tetapi pada kenyataannya, itu adalah ilusi penglihatan yang diciptakan oleh kecepatan ketika mencapai tingkat tertentu. Pada saat yang sama, telapak tangan yang tampaknya biasa-biasa saja ini, dalam pandangan Tan Yun, itu tidak mengungkapkan kekuatannya, dan namun sebenarnya itu mengandung kekuatan yang menakutkan. Tan Yun tidak berani gegabah, tinju kanannya terbungkus kekuatan spiritual, dan dia membombardir dengan seluruh kekuatannya. Bang! Ketika tinju besar Tan Yun bertemu dengan telapak tangan gadis rok biru yang tampaknya lemah dan kecil, dia merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir ke tangan kanannya. Bang bang bang. Dengan suara ledakan yang cepat, tinju kanan Tan Yun terbang dengan daging dan darah berceceran, memperlihatkan tulang-tulang yang terdiri dari partikel kristal emas.
Tubuh Tan Yun setinggi 30 kaki ditampar ribuan kaki oleh telapak tangan gadis itu dan terbanting ke dinding. Melihat gadis bergaun biru, sepasang pupil biru mengungkapkan ekspresi terkejut. Setelah tubuh indahnya diledakkan ribuan kaki oleh Tan Yun, rambutnya menari-nari dan berdiri di udara. Tangan kanannya membelah daging, dan tetesan darah mengalir di jari giok, menetes ke dalam kehampaan. Konfrontasi pertama, penilaian tinggi dan rendah. Bang! Setelah Tan Yun menabrak dinding, seutas darah meluap dari sudut mulutnya, dan dia terhuyung ke udara. Pada saat ini, penampilan Tan Yun sangat tragis, 80% daging dan darahnya hilang di punggungnya, dan tulang yang terdiri dari partikel kristal emas terlihat samar-samar di dalam darah. Daging dan darah di tangan kanannya menghilang, memperlihatkan tulang-tulang jari emasnya, dan darah menetes ke dalam kekosongan di sepanjang tulang tangan kanannya. Binatang macam apa wanita ini? Kekuatannya sangat kuat, ucap dari Tan Yun sambil menatap gadis rok biru 10.000 kaki jauhnya, dengan ekspresi bermartabat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Manusia rendahan, kamu benar-benar mengejutkan dewa ini, ucap dari gadis itu. Pupil biru gadis rok biru itu mengungkapkan niat membunuh yang kuat, kamu benar-benar menyakiti dewa, maka nasibmu akan tragis, ucap dari gadis itu. Iya, kalau begitu kamu sebaiknya mencoba, ucap dari Tan Yun sambil menarik napas dalam-dalam, dan kekuatan spiritual keluar dari tubuhnya, seperti ular sanca emas mengelilinginya, membuatnya seperti dewa perang emas yang turun ke dunia. Tan Yun tahu bahwa di antara semua musuh yang dia lawan, gadis berbaju biru di depannya adalah yang terkuat. Tapi Tan Yun tidak mundur, dan tidak ada jalan keluar, dia harus mencobanya. Bodoh, ucap dari gadis rok biru mendengus dingin dan menghilang dari udara. Saat berikutnya, tangan giok berdarah muncul di depan Tan Yun. Tapi gadis itulah yang melintasi kehampaan, tergantung di depan kepala besar Tan Yun, dan menamparkan dahi Tan Yun dengan telapak tangan kanannya dengan semburan kekuatan iblis biru. Langkah ilahi Hongmeng. Tubuh Tan Yun tiba-tiba melesat 20 kaki secara vertikal, dan sambil menghindari telapak tangan, tubuhnya terlempar ke belakang, punggungnya ditekuk seperti busur, kaki kanannya siap untuk diluncurkan, dengan kekosongan yang hancur, menuju gadis berbaju biru di langit. Alis gadis rok biru itu sedikit bermartabat, dan dia tidak bisa mengelak, tangannya sepertinya menamparkan kaki besar yang ditendang Tan Yun di kanan bawah, tetapi sebenarnya, dia ingin menggunakan kekuatan untuk bangkit kembali. Bang! Bang! Dengan dua suara keras tumpul, ketika Tan Yun menendang telapak tangan gadis itu dengan kaki kanannya, seluruh kaki kanan ditutupi dengan retakan padat, dan darah bocor keluar dari retakan. Ah! Erangan menyakitkan terdengar dari bibir gadis berok biru, tetapi melihat kulit di tangannya retak, darah mengalir seperti aliran, dan tubuhnya melambung ke langit. Gadis itu tahu, pada saat ini bahwa dia meremehkan manusia ini. Gadis itu tidak pernah berpikir bahwa dia akan terluka oleh Tan Yun dengan menggunakan kekuatannya untuk menghindar. Langkah ilahi Hongmeng. Tan Yun yang jatuh, menghilang seketika dan muncul di kekosongan 30.000 kaki. Karena kecepatannya, sepertinya ada 3 Tan Yun saat ini, pada saat yang sama, dengan keras melemparkan 3 pukulan ke gadis rok biru. Setiap pukulan, Tan Yun berusaha keras. Bang! Gadis dengan rok biru tidak pernah menyangka bahwa kecepatan Tan Yun akan begitu cepat. Setelah darahnya menetes dari telapak tangan kanannya, setelah 2 pukulan berturut-turut, seluruh tulang tangan kanannya sedikit berubah bentuk. Dan tinju kiri besar Tan Yun, dengan kulit dan dagingnya terlepas, berubah menjadi kerangka seperti tangan kanannya. Namun terlepas dari ini, Tan Yun tetap diam, dan dengan pukulan ketiga, membombardir tangan kanan wanita rok biru itu lagi. Bang! Di tengah suara keras, gadis berbaju biru dan Tan Yun pecah begitu mereka bersentuhan, dan Tan Yun paling terluka. Tapi Tan Yun sepertinya tidak merasakan sakit,
tubuhnya terbalik di langit malam, mengguncang langit dan kaki kirinya yang besar menendang dada gadis itu. Bang! Gadis berbaju biru itu jelas juga sangat marah, tinju kanannya yang berdarah tiba-tiba mengenai kaki kiri Tan Yun. Crash! Kaki kiri Tan Yun berdarah deras, dan potongan daging emas berserakan di langit malam. Tubuhnya yang tingginya 30 kaki, dipukul mundur oleh gadis rok biru sejauh ratusan kaki. Dan seluruh kepalan tangan kanan gadis rok biru itu juga berdarah, tubuh halusnya, ditendang 300 mil ke udara. Kekuatannya Tan Yun tidak sebagus gadis itu, tetapi kecepatan Tan Yun setengah chip lebih cepat darinya setelah melakukan langkah ilahi Hong Meng, ditambah pertempuran aktual Tan Yun yang tak terhitung jumlahnya, jadi Tan Yun untuk sementara menekannya. Itu hanya sementara. Langkah ilahi Hong Meng, ucap dari Tan Yun. Tan Yun tiba-tiba mengambil langkah dari langit dan melintasi ratusan mil kekosongan. Saat dia muncul di samping gadis rok biru, Tan Yun menekuk kaki kanannya dan mencoba yang terbaik menendangnya, dan meledak ke arah gadis rok biru yang tak terhindarkan. Bang! Gadis rok biru itu panik dan berteleportasi ke kiri untuk menghindar, tetapi lutut Tan Yun terlalu besar untuk tubuhnya. Meskipun dia menghindari pukulan fatal, bahu kirinya seperti pisau terkena ujung lutut Tan Yun. Puff! Gadis berbaju biru itu menyemburkan darah, kulit di bahu kirinya pecah, dan tubuhnya terlempar ratusan mil ke udara, menghantam keras ke dinding arena gladiator yang sangat keras. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.